Kenapa kamu, Leo? Saya nggak mau pergi ke peternakan lagi. Masa bodoh sama kuda-kuda di sana. Saya mau sayang sama kuda yang satu ini aja. Saya akan mengikuti kemanapun kamu pergi, Leo. Ya sayang, kamu milik saya. Tidak seorang pun yang boleh mengambil kamu dari tangan saya. Ada apa? Ngapain kamu kesini? Saya dengar Pak Leo teriak. Sepertinya Bapak mimpi jelek. Lalu, dia tahu tentang semua orang Indonesia yang secara sah tinggal atau bekerja atau buka usaha di sana. Terutama pengusaha sukses, seperti pengakuan Anda selama ini. Tapi dia bilang, dia belum pernah dengar nama Anda. Mulai besok, Pak Gunawan akan selalu melihat Pak Leo di sini. Karena dia sudah menjadi survei manajer kita yang baru. Selamat, Bung Leo. Kalau isi surat ini benar, maka posisi Leo sedang dalam kondisi terjepit. Sekarang saya akan bunuh kamu. Enggak. Hah? Siapa yang matikan lampu? Ada yang buka pintu depan. Itu pasti pacar kamu. Biarkan dia masuk. Kalau kamu macam-macam, kamu yang saya bunuh dulu. Saya tahu, kamu pasti kamu sih. Silakan masuk. Kasih tahu kamu. Hei, apa yang kamu pikirkan? Lagi heran aja. Kenapa sih kamu mau-maunya jadi orang jahat? Padahal kamu bisa sukses sebagai orang baik-baik. Tampang kamu keren, bisa jadi foto model atau bintang film. Otak kamu juga bisa diandalkan sebagai pengusaha yang sukses. Ini kan hanya masalah pilihan. Soalnya saya nggak punya kesabaran untuk menunggu terlalu lama menjadi orang yang sukses. Saya suka jalan pintas dan cepat dapat uang. Untuk itu, saya jadi bajingan. Tapi jalan yang kamu pilih itu penuh resiko, Leo. Soal resiko sudah lewat. Dan tinggal tunggu saatnya untuk menguasai perusahaan Roy Bratakusuma. Semuanya berjalan dengan lancar, malah sangat lancar. Sebelum saya melamar kerja, Roy sudah menawarkannya sama saya. Bagaimana dengan manajer hotel itu? Surat David kan masih ada sama dia. Kalau dia memang secara teratur menemui perempuan yang namanya Susi itu, kemungkinan besar surat itu ada pasti sama dia. Hei, dan saya harus terima kasih sama kamu. Cuma itu balas budi yang saya terima. Sangat lebih dari itu, sayang. Saya tidak akan melupakan jasa-jasa kamu. Dan saya makin cinta sama kamu. Pak, barang dari multi usaha sudah datang. Bagus, bagus. Naikkan ke atas truk dan langsung berangkatkan. Kasih tahu mandor. Baik, Pak. Ya, halo? Gimana? Barang saya sudah sampai di sana. Ya, baru saja. Bagus. Segera muat ke truk. Dan barang-barang itu harus sampai tepat waktu. Baik. Tapi kirim juga sisa 50% itu.
sesuai janji Anda dengan saya. Iya, barang Anda akan segera dinaikkan ke atas truk dan akan segera diberangkatkan. Tidak usah khawatir. Begitu Anda sampai di rumah, uang itu ada di atas meja Anda. Asalkan Anda jamin barang-barang saya sampai ke alamat yang saya berikan. Oke? Baik, terima kasih. Semuanya beres, Bos. Bagus. Kalau begitu kita bisa kerja dengan tenang. Kita akan seludupkan sebanyak mungkin. Dan ini adalah kesempatan kita untuk mempergunakan keserakahan Gunawan. Oh ya, cepat kirim bagiannya. Oke. Supaya dia lebih semangat membantu kita. Oke, ya. Hei, topi kamu. Belakangan ini saya jadi agak pelupa. Justru yang paling sering ketinggalan, ya topi ini. Saya baru dapat berita. Roy, istrinya, dan juga Leo sedang mengadakan pesta kecil di sebuah hotel berbintang 5. Bagaimana kalau kita datang ke sana? Biar mereka kaget. Ini bagus. Apalagi kita sudah lama tidak menjumpai sepupu kita yang tercinta itu. Bos! Len, kamu tahu nggak apa yang saya rayain sekarang? Kayaknya saya nggak minta menebak tuh. Selamat untuk anggota Dewan Direksi PT Brata Kusuma, Leo Hadinoto. Leo, anggota Dewan Direksi kita. Apa saya nggak salah dengar? Kalau kamu nggak percaya, tanya aja langsung sama orangnya. Ada apa sih? Kayaknya saya perlu penjelasan deh. Ya, saya baru bergabung dengan suami kamu dan akan bekerja penuh di PT Brata Kusuma sebagai survey manager dan anggota Dewan Direksi. Saya nggak percaya deh. Kayak kalian nih berusaha untuk membohongi saya. Enggak, kami betulan kok. Kami berdua sengaja mau ngasih kamu kejutan. Begini saya, sudah takdirnya Leo ketemu sama saya dan saya ajak dia untuk bergabung dalam perusahaan kita. Kenapa begini? Karena sudah seharusnya dia begini. Karena dia saya ajak dan dia. Kenapa? Kamu nggak suka kalau saya bergabung di perusahaan Roy? Enggak, bukan begitu. Saya cuma masih merasa kaget aja. Saya senang kok kamu ngedukung perusahaannya Roy. Oke, tos. Kelihatan semuanya beres. Teruskan. Milik PT Multi Usaha. Obat-obatan untuk diekspor. Obat-obatan untuk diekspor. Obat-obatan apa ini? Hei. Ya, kamu. Sini.
buka box ini. Baik. Tidak perlu, tidak perlu. Oke. Maaf, Pak. Saya bilang ini tidak usah diperiksa, langsung saja naikkan ke truk. Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan perintah. Kiriman obat-obatan ini harus saya periksa. Iya, tapi bukan yang ini. Kalau ini punya PT Multi Usaha, punya Pak Luk itu. Teman khusus saya dan langganan khusus juga. Karena itu muat ke truk dan berangkatkan. Terserah Bapak. Muat sekarang. Siapa nama kamu, Bung? Nama saya Indra, Pak. Saya tidak mau berdebat dengan Anda. Karena itu lakukan yang saya perintah. Baik, Pak. Dan satu hal lagi, jangan menyentuh barang PT Multi apabila tidak seizin saya. Baik, Pak. Bu Indra, barang-barang itu milik langganan khusus kita. Tidak perlu diperiksa. Terima kasih, Pak. Semua barang-barang akan segera dimuat. Ya. Tapi apa ada lagi, Pak Alex? Ada. Minggu depan. Lebih banyak. Dan tentunya akan lebih besar dong. Tak usah takut. Gampang. Bisa diatur. Winnie tidak ada apa-apanya dibandingin saya. Si tua bangka itu nyangsang kemana? Jam segini dia belum pulang. Kedengarannya gila juga. Sejak saya kenal Leo, saya melupakan suami sendiri. Akhirnya dia pulang juga. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Saya Lukito. Mari silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Saya bisa ketemu dengan Pak Gunawan. Suami saya belum pulang. Ada yang bisa saya bantu? Setidak-tidaknya, saya bisa ketemu dengan Anda. Tapi maaf, saya sedikit lancang. Apa Pak Gunawan tidak terlalu tua untuk menjadi suami Anda? Mungkin juga. Tapi Anda kelihatannya jauh lebih tua daripada suami saya. Memang. Tapi menurut kebanyakan wanita, mengatakan semangat tetap muda. Lalu? Terus terang saja, saya belum pernah menemui wanita yang seksi seperti Anda. Terima kasih. Jam berapa suami Anda pulang? Masih agak lama. Kenapa? Anda pasti tahu. Kenapa saya mesti tanya? Saya nggak mengerti maksud Anda. Coba jelaskan. Saya bisa mengajarkan pada kamu manfaat lain dari tubuh saya. Keluar kamu sebelum saya cabut nyawa kamu. Maaf, tolong sampaikan ini pada suami Anda. Permisi. Hei, topi kamu ketinggalan. Memang saya pelupa. Itu tandanya hidup kamu akan berakhir.
Terima kasih. Jangan-jangan suami saya juga sudah pikun. Dia lupa jalan pulang. Cukup. Perut saya bisa kejang kalau bikin lucuan terus. Kelihatannya kerja sama-sama kamu perlu stamina yang tinggi. Kalau enggak, kerja seminggu saja bisa mati karena ketawa. Ngomong-ngomong, Tuan Besar kemana nih? Pak Gunawan belum datang juga. Masa bos disuruh tunggu? Hah? Kita kan mau makan. Kalau kita duluan kan nggak enak. Bisa saya turun dengan Leni untuk melemaskan otot perut. Anda kan tamu saya. Silakan. Mari. Nanti saya tunggu teman. Nyonya Roy Bratakusuma, pernikahan memberikan perubahan yang besar terhadap kamu. Apa maksud kamu? Kamu sepertinya melupakan sahabat-sahabat lama kamu. Misalnya apa? Jangan pura-pura bodoh. Waktu itu kamu janji mau datang ke peternakan. Saya tunggu-tunggu. Kamu tidak muncul. Rasanya sekarang ini tidak baik akibatnya kalau kita bertemu berduaan, Leo. Sekarang ini saya sudah menikah. Saya sudah jadi istrinya Roy. Bukannya saya yang mendorong kamu supaya kamu mau terima Roy sebagai suami kamu. Betul. Dan saya juga tidak akan melupakan itu. Tapi kenapa kamu takut untuk bertemu orang yang mencintai kamu? Meskipun tidak menikahi kamu, tapi rela mengorbankan dirinya. Mengorbankan cintanya demi kamu dan kehormatan keluarga kamu. Saya tidak takut untuk bertemu dengan kamu, Leo. Justru, saya takut pada diri saya sendiri. Bila saya berada dekat dengan kamu, saya selalu tidak bisa menguasai diri saya sendiri. Kalau itu masalahnya, lebih baik saya pergi jauh-jauh. Sebab kalau saya bekerja di perusahaan Roy, kita akan selalu berdekatan. Jangan, Leo. Kamu jangan bicara begitu. Harus, Leni. Pengakuan kamu membuat saya merasa bersalah. Maafkan saya, Leo. Tapi saya berjanji, saya akan tetap menganggap kamu sebagai sahabat yang paling saya percayai. Saya membutuhkan kamu, Leo. Roy juga sangat membutuhkan kamu. Sepertinya sekarang ini hanyalah kamu sahabat sejati yang kami miliki.
Pak.